Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nini Sucirawati sebagai pengawas Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati Ibu Kusma, Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Nganjuk, dan Bapak Ibu Guru Mapel Bahasa Indonesia Kabupaten Nganjuk yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada hari ini telah melaksanakan kegiatan rutin MGMP Bahasa Indonesia dalam acara merumpi diksi mendampingi guru membaca puisi dalam musikalisasi puisi. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni akhirul Islam. Dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya di sini sebagai pewawancara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara yang keempat kegiatan inti, dan acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Ibu Ular kami persilakan. Yang akan dipimpin oleh Bapak Malik. Kepada Bapak Malik kami persilakan.
Terima kasih yang disampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu acara kegiatan inti pada MGMP hari ini. Acara yang pertama ada pengarahan dari Ibu Pengawas Ibu Yeni Suci Herawati. Kemudian langsung dilanjutkan kegiatan merumpi diksi mendampingi guru bahasa Indonesia dalam musikalisasi puisi. Sebelumnya di sini saya sebagai pembawa acara ingin minta maaf apabila ada kekurangan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kegiatan kita siang ini kita akan melakukan kegiatan berpuisi dalam musikalisasi puisi. Kita sudah memiliki karya melalui puisi, karya kita puisi yang sudah diterbitkan dalam antologi bagi SDM. Jadi kita coba untuk melakukan praktek bagaimana membaca puisi yang baik. Jadi ada 9 hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu di dalam membaca puisi. Yang pertama, panjenengan itu, kita sama-sama belajar ya. Jadi yang pertama itu memahami makna dan istilahnya saran yang terkandung di dalam puisi. Jadi kita harus paham isi dari puisi itu apa. Kemudian yang kedua, kita harus menghafal. Jadi misalnya kita tidak menghafal, apakah boleh pakai kertas atau buku dipegang? Ya sebetulnya boleh saja. Kita menjiwai apa yang ada di dalam puisi itu. Yang ketiga, menggunakan intonasi yang tepat. 4, penekanan pada kata-kata dalam puisi itu juga harus kita perhatikan. Mana yang harus mendapatkan tekanan. Kira-kira di dalam puisi kita itu makna yang paling atau yang akan kita sampaikan pesannya itu kepada pendengar itu apa? Itu kita beri penekanan. Berikutnya, tentukan pencedahan yang tepat. Jadi jedahnya itu harus tepat. Kita membaca puisinya jangan terkesan terburu-buru ya. Jadi kita atur pernafasan kita, ya jeda-jedanya ya dari kata per katanya. Nah itu kita perhatikan. Berikutnya, gunakan gestur yang sesuai. Kita misalnya mau ngomong menggapai atau menyampaikan kata menggapai, maka ya menggapai. Kemudian kita misalnya merengkuh, ya merengkuh. Itu nanti ada di puisi saya ya. Jadi kita coba ya. Seperti saya bukan ahli puisi ya, tapi bisa menyusun puisi atau menulis puisi. Walaupun mungkin tidak seperti ahlinya kan, tapi kita mencoba. Setelah itu percaya diri, ini ya yang paling penting itu percaya diri. Percaya diri, kemudian ada pelafalan. Saya tadi menghafalkan ya, kan pelafalan. Lafal-lafalnya itu harus yang apa, mungkin kalau didengar itu harus yang jelas ya, melafalkan. Jadi itu Bapak Ibu kan kita mencoba seperti apa
memberikan ke siswa, kita itu ya bisa lah, walaupun tidak seperti ahlinya, tapi paling tidak kita bisa. Karena banyak sekali kan yang misalnya ayo musikalisasi puisi, gurunya yang memberikan contoh. Nah, maka mulai sekarang dengan harus memberikan contoh ya. Kita berikan contoh sebisa kita dengan teknik-teknik yang sudah disebutkan tadi ya. Kalau bisa memang harus baik, kalau tidak, karena memang kan untuk puisi tidak semua kita memiliki jiwa seni yang bisa berpuisi kan. Tapi paling tidak kita sebagai guru bahasa Indonesia, di mana untuk materi itu kan ada musikalisasi puisi, maka kita setidaknya bisa memberikan ke siswa contoh seperti itu ya. Iringan musiknya ya, karena ini judulnya musikalisasi puisi, maka ketika kita membaca diiringi musik, kita cari musik yang soft ya, mungkin yang yang sesuai lah ya, jangan yang menghentak-hentak gitu kan, tidak cocok. Ketika gunung itu menggapai di langit, takkan pernah yang terjadi berubah. Mungkin dia akan terjungkal, keangkuhannya seakan tak terengkuh. Kasat mata yang tergapai akan tetapi ketika bencana mulai menyapa, gunung itu tak akan tetap angkuh. Akankah terengkuh? Bukankah kuasanya akan bisa terlakar? Walau lari kencang mengelang. Terima kasih. Jadi ini contoh ya, mungkin kalau jenengan karena memang bahasa Indonesia sering musikalisasi puisi, mungkin akan lebih baik. Tentunya monggo Bapak Ibu dengan satu persatu ya tampil membacakan puisi karyanya. Yang ya semuanya sudah buat karyanya kan ya? Ada di sini. Oh, kalau puisi yang lain boleh. Jadinya misalnya mau pakai puisinya siapa apa ya? Oh ya, ya. Ada kalau yang di corona mungkin ya, kita tidak apa-apa ya. Yang mana yang menurut jenengan mau ditampilkan? Oke? Harus pede ya. Seperti saya tadi kan pede, walaupun gimana kan pede. Ya. Ya, tidak apa-apa. Pakai ini ya. Ingat ya. Berayun kaki menghitung langkah menuju jalan yang mengarah habiskan waktu berdebar berangan tak bertemu dan bersama dan saat itu bukan terlalu keperkasaanmu, keindahanmu, kesebaran kenyamananmu tertampar bersama. Aku tertegun, aku terpesona, aku takjub dan aku tertegun karena alammu yang tidak diamkan.
sahabat hatiku. Sungguh. Oke, berikutnya ya. Jadi PD itu penting ya. Jadi walaupun ada pakai buku ya, harus tetap PD ya. Jadi tetap harus menghadap ke audiensnya. Nanti kalau jangan kiri nanti audiens sana itu lari. Ya, jadi tetap menghadap. Oke, selanjutnya siapa? Musik diganti tidak apa-apa. Monggo yang ganti silakan. Tangis itu mencapik kembali daging-daging dan kulit ayam, merasuk menembus iga dan sendi. Tangis itu berhambur mencekik langit dan penghuninya. Merah padam merubah wajah langit, hingar-bingar dalam kuasa angkasa. Tangis itu, tangis, tangis itu, tangismu, tangis itu, tangis semesta, tangis di seorang anak dalam bayang ketut anak kecil. Sekarang mulai dari belakang lagi diganti bapak-bapak ya. Nah, musiknya bisa diganti tidak apa-apa. Mungkin ada ganti yang lain ada ya. Ada yang musik lain? Nyanyi juga. Saya tidak bagus tapi saya pede. Daun yang kuat. Karya daun itu nanti takkan pernah dalam kekeringan, tak pernah mengeluh. Lalu apakah kau tahu betapa dia haus? Dia meranggas dalam kemarau. Daun itu nanti bukanlah kita yang selalu mengeluh di setiap jengkal langkah, di setiap denyut nadi, tanpa tahu mengapa. Oke,
Doa dan harapan. Malam ini menjadi saksi kemenangan itu. Suara takbir silih berganti hingga telinga membuatku berdegup dengan namamu. Mestinya aku bahagia menyambut bulan itu. Tapi mengapa Nyeruak kerelung kalbu, tak ada lagi bingar-bingar bahagia. Tak ada lagi jabat tangan, apalagi saling berpelukan. Protokol kesehatan karena pandemimu menghalangi semua itu. Menunggu lenamu takkan segera ada. Bahkan semua akses terhalang oleh keanggeran. Tiada daya upaya sebelum vaksin itu. Takdir ilahi telah terjadi. Pasrah dan tawakal selepas upaya. Harap ketiadamu yang doa. Warnamu kuning kehijauan, keneranganmu menenteramkan jiwa. Tempatmu di antara gunung yang berdang tinggi. Pancaran sinar mentari menambah kecantikan. Namun kadang kau menyelimuti. Suasana temaram menambah kesatuan. Walau kau berada di lubang bukit, kau tetap kelihatan cantik. Kau menawan hati. Kau banyak bicara. Namun jika kau murka, kawahmu bisa berbicara. Kau mudahkan isi perutmu. Batu, pasir, keterangan ke segala penjuru. Kau musnahkan pohon, ternak, bahkan manusia. Di balik kemusnahan itu, terselubung kemegahan Sang Maha Pencipta. Itulah rahasia ilahi yang tiada tahu kapan terjadi. Saat ini berasa Warung Kopi karya Arba'in Jauhari. Udah rusak. Pagi-pagi sudah di warung kopi, lelaki beristri penyuka kopi, tapi tak suka kopi buatan istri. Berjuta kata
kopi istri tanpa cinta. Lelaki yang nongkrong di warung kopi berlama-lama, tapi hanya dengan segelas kopi. Kisahnya panjang, seruputnya pelan, bercampur berbagai topik tentang kehidupan. Kopi, warung kopi telah bercampur narasi. Monggo mantap ya kopi. Jadi memang Bapak Ibu untuk membaca puisi pertama kita harus paham ya. Kalau kita misalnya langsung baca, sekali baca langsung tampil biasanya kurang ya, kurang menjiwai karena memang belum seberapa paham gitu ya. Kemudian yang kedua pelafalan. Jadi lafalnya harus jelas. Jadi harus jelas terdengar oleh audien. Yang ketiga menggunakan intonasi. Ada penekanan-penekanan ya pada kata-kata tertentu. Kemudian supaya jelas ya intonasinya. Ada lemah ya, ada yang ditinggikan. Selanjutnya penekanan pada kata-kata. Jadi biasanya pesan apa yang akan kita sampaikan, kata-katanya itu lebih ditekankan. Jadi yang menjadi pesan dari puisi itu kata-katanya lebih ditekankan. Nah, kemudian ada jeda. Ini harus mengatur nafas ya. Jadi ada jeda sehingga kita bisa habis ini saya mau ngomong apa harus diapakan. Kalau ada jeda seperti itu kan ya. Tapi kalau nggak ada jeda akhirnya intonasinya flat, datar saja. Gunakan gestur. Jadi mewakili dari kata-kata yang ada di puisi ya. Jadi gesturnya misalnya bagaimana, itu gesturnya apa. Kemudian jenengan harus hafal dan percaya diri. Nah ini percaya dirinya belum muncul ada satu dua saja yang sudah muncul, tapi selebihnya masih belum pede, jadi belum keluar percaya dirinya. Jadi jenengan jangan takut salah, takut tidak bagus, takut takut kok kayaknya ini puisinya jelek, jangan ada rasa takut sehingga akhirnya membuat rasa percaya diri jenengan itu menjadi tidak muncul. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ayo, sekarang yang berikutnya. Ini Pak Kelvin. Ya. Ayo Pak, monggo. Saya. Perjuangan karya Heri Suci Herawati. Dari nafasmu terdengar tersengal-sengal. Kau berlari dari balik pintu menujuku, sembari membawa tas di pundakmu. Menaruh sepeda yang kau ayun, sembari menyodorkan tanganmu, meminta doa sambil mencium tanganmu. Ucapan salam terdengar merdu di telingaku. Lantunan doa yang terus mengalir dari bibir. Tanpa lelah, bibir ini terus berucap, selamat datang, selamat belajar, semangat anakku, sukses anakku, engkau penerus
perjuangan. Terima kasih. Nanti sebelum tampil di Nganjuk kita duduk lagi ya. Jadi dalam persiapan-persiapannya. Ya, ya. Supaya tampilnya bagus. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan kita siang ini saya tadi sudah mendampingi jenengan semuanya di dalam membacakan puisi. Diharapkan panjenengan melatih lagi kemampuan di dalam berpuisi, karena ini merupakan salah satu yang harus disampaikan ke siswa, ya, salah satu materi. Kelas 7 masih, kelas 7 ya. Kelas 7 masih, makanya saya tanya, ini musikalisasi puisi ada enggak? Oh, ada semester ini katanya. Semester ini ya Bu Nurul, musikalisasi puisi. Kelas 7 ya. Jadi dengan ya puisi nanti jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita memang harus berkreasi, berinovasi di dalam mengajar. Jangan mau yang monoton itu saja. Kalau misalnya bosan di kelas, dibawa aja keluar. Jadi tidak harus mengajar, belajar tidak harus di dalam kelas, boleh di luar, di halaman. Nah, Bapak Ibu, marilah kita menjadi guru yang benar-benar menjadi guru yang disenangi oleh siswa, ya. Tidak hanya guru yang begitu-begitu saja, guru yang lebih berkreasi, berinovasi di dalam mengajar, apalagi bahasa Indonesia. Itu banyak sekali yang harus jenengan lakukan untuk kreativitas dan inovasi. Ya, oke, jadi untuk pertemuan atau kegiatan kita saat ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat untuk kita dan siswa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Monggo Ibu.